Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Arum Yulindasari, 2. Dina Rumawati, 3. Irba Sabita, dan 4. Windy Triana. Di sini kami mengambil studi kasus vaksinasi pada Puskesmas. Selanjutnya, kami akan menjalankan program. Baik, selanjutnya pada bagian login admin akan dijelaskan oleh Arum Yulindasari. Arum, dipersilakan. Di sini terdapat tampilan login admin yang terdapat username serta password. Untuk yang pertama kita isikan username serta password. Kita lakukan login. Di sini kita ditujukan ke halaman admin yang pada sidebarnya terdapat dashboard, tabel vaksin, tabel admin, tabel pasien, serta tabel vaksinasi. Pada dashboard terdapat beberapa icon yaitu data vaksin, data admin, data pasien, serta data vaksinasi. Di bawahnya terdapat grafik vaksinasi, grafik pasien, serta grafik vaksinasi. Selanjutnya kita lakukan RUD pada tabel vaksin. Di sini terdapat tampilan dari data vaksin, yaitu terdapat kode vaksin, nama vaksin, stok, jadwal vaksin, dosis, serta aksi. Untuk yang pertama kita lakukan tambah data terlebih dahulu. Masukkan stok, lalu jadwal vaksin, lalu dosis, kita submit. Di sini terdapat notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Kita klik OK. Terlihat bahwa kode vaksin 10, nama vaksin AstraZeneca berhasil disimpan. Selanjutnya kita edit. Kita edit pada stok serta dosis. Kita lakukan submit. Di sini terlihat bahwa kode vaksin 10 yang stoknya tadi 43 berubah menjadi 4 dan dosis yang tadi 2 berubah menjadi 1. Lalu kita hapus. Maka data akan dihapus. Kita klikkan OK untuk menghapusnya. Terlihat bahwa data berhasil dihapus. Klik OK. Kode vaksin 10 berhasil dihapus. Untuk selanjutnya yaitu tabel admin akan dijelaskan oleh Dina Rumawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada tabel admin. Pada tabel admin terdapat nomor NIP, nama admin, password, nomor HP, dan aksi, 2 aksi. Selanjutnya, coba kita lakukan tambah data. Kita masukkan NIP-nya. Selanjutnya, nama admin. Selanjutnya, kita masukkan passwordnya. Kita masuk ke nomor HP. Setelah itu kita submit. Oke, di sini terlihat bahwa data berhasil disimpan. Kita klik OK. Setelah itu, sini dapat dilihat bahwa nomor NIP dengan NIP 123456789 berhasil ditambahkan pada nomor 4. Kemudian coba kita lakukan edit.
kita edit namanya. Selanjutnya kita rubah password dan rubah nomor HP-nya, kemudian kita submit. Close di sini digunakan untuk kembali, kemudian data berhasil diedit. Kita klik OK. Di mana data yang semulanya Irba Sabita berhasil dirubah menjadi Irba Sabita Alfa Faun Nikma. Oke, selanjutnya kita coba lakukan hapus data. Di sini ada pilihan apakah data akan dihapus. Jika iya kita klik OK dan tidak kita klik cancel. Kita klik OK untuk menghapus. Di sini terlihat bahwa data berhasil dihapus. Kita klik OK. Di sini tampak bahwa data nomor 4 berhasil dihapus. Untuk selanjutnya pada tabel pasien yang akan dijelaskan oleh Windy Triana. Windy, dipersilakan. Baik, selanjutnya pada tabel pasien terdapat NIK, nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, password, dan 2 aksi. Selanjutnya kita coba melakukan tambah data. Langsung saja kita mengisi NIK-nya, mengisi namanya, mengisi alamatnya, mengisi nomor HP-nya, dan juga tanggal lahir, lalu jenis kelamin, dan yang terakhir password. Lalu kita klik submit, dan data berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita coba untuk edit data yang baru kita buat tadi. Pada edit data pasien, kita coba mengedit alamat pasien dan juga nomor HP. Lalu kita klik submit. Dan ada notifikasi data berhasil diedit. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita coba untuk menghapus data dengan klik hapus pada aksi, lalu ada notifikasi apakah data akan dihapus, klik OK jika ya, dan klik cancel jika tidak. Kita klik OK. Maka ada notifikasi lagi data berhasil dihapus. OK. Selanjutnya pada tabel vaksinasi akan dijelaskan oleh Irba. Selanjutnya, di sini pada tabel vaksinasi terdapat nomor, kode vaksinasi, nomor induk kependudukan, nomor kode vaksin, pemeriksaan, keterangan, dan 2 aksi. Pertama kita akan mencoba untuk menambah data. Kita masukkan NIK-nya, lalu kode vaksinnya, pemeriksaannya, dan keterangannya. Kita submit. Lalu akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan kita tekan OK. Nah, di sini dapat terlihat nomor induk sekian telah berhasil ditambahkan. Kita akan mencoba mengedit data tersebut. Kita coba ubah menjadi belum dan flu. Kita submit. Plus jika tidak jadi, kita submit. Lalu di sini terdapat notifikasi data berhasil diedit. Tekan OK. Dapat terlihat di sini perubahannya menjadi belum dan keterangannya flu. Lalu kita coba untuk menghapus. Di sini, apakah data akan dihapus? Jika OK, data akan berhasil dihapus. Jika cancel, data tidak jadi dihapus. Sekarang kita akan mencoba OK. Lalu data berhasil dihapus. Tekan OK.
Nah, dapat terlihat data nomor 5 telah terhapus. Selanjutnya kita akan coba logout dan masuk sebagai user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina Romawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian register pada halaman pasien. Jika pasien belum memiliki username dan password, pasien bisa melakukan register. Kita masukkan nick. Di sini nick digunakan sebagai username. Kemudian kita berikan nama. Kemudian kita masukkan alamat, nomor telepon. Kita masukkan tanggal lahir. Kita masukkan password. Kita masuk ke tanggal lahir. Kemudian kita klik register. Di sini terlihat bahwa data berhasil disimpan. Kita klik OK. Dan selanjutnya kita dapat melakukan login sebagai pasien. Kita masukkan username-nya. Kemudian kita masukkan password yang telah dibuat. Kemudian kita lakukan login. Di sini terlihat kita dapat berhasil melakukan login. Dan untuk halaman dashboard akan dijelaskan oleh Windy. Windy, dipersilakan. Pada halaman dashboard, terlihat item data profil dan data vaksin, dan juga ada grafik vaksin, grafik pasien, dan juga grafik vaksinasi. Pada di sebelah kiri terdapat dashboard dan juga vaksin. Dan di sebelah kanan terdapat logout, yaitu button untuk kita kembali ke login. Selanjutnya, pada tabel vaksin akan dijelaskan oleh Irba. Pada bagian pasien, terdapat nomor, kode vaksin, nama vaksin, jadwal vaksin, dosis, dan aksi. Di sini, pasien hanya dapat melakukan pesan, yang mana jika pasien menekan tombol pesan, maka tombol tersebut tidak dapat diklik kembali. Setelah itu, kita dapat logout untuk kembali ke halaman utama. Baik itu tadi tampilan dari program vaksinasi di Puskesmas yang telah kami buat dari kelompok 2. Selanjutnya penjelasan shortcut akan dijelaskan pada next video. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shortcut dari tampilan admin. Untuk yang pertama itu bagian view. Di sini pada head terdapat title yang bernama Setup Form by Colorlib, kemudian terdapat link CSS. Lalu menuju ke body. Di sini terdapat a have yang menuju ke controller login, lalu function login user dengan judul Setup Pasien. Kemudian terdapat form yang bernama Sign in Admin. Form ini ditujukan ke control login, kemudian function login admin. Terdapat label yang inputannya bernama username, kemudian label yang inputannya bernama password. Selanjutnya itu inputan checkbox yang labelnya atau yang judulnya bernama Remember Me. Selanjutnya itu form button yang bertipe submit. Selanjutnya itu untuk script jQuery. Di sini digunakan untuk mendukung dari template-nya sendiri. Setelah kita menjelaskan mengenai view dari tampilan
login admin. Selanjutnya kita akan melakukan penjelasan di bagian controller. Yang bernama class login extend based control. Di sini kita mengacu pada app model login user model. Di bagian public function index, di sini kita digunakan untuk menampilkan dari template atau tampilan login admin itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yang bagian login admin. Kita membuat variabel yang bernama user dengan new login user model. Login user model ini adalah bagian dari model atau yang kita acukan pada model yang bernama login user model. Kemudian kita membuat nib atau variabel nib, kemudian this request get post nib, lalu membuat variabel password, this request get post password, lalu kita melakukan cek, membuat variabel cek muser, kemudian get data admin, lalu kita masukkan dua variabel yang sudah kita deskripsikan di atas. Kita melakukan percabangan if, kita lakukan cek. Jika cek ini sesuai, maka program akan menjalankan ini, nib, kemudian cek nib, set password, cek password, kemudian kita akan melakukan return redirect ke base URL home/home. Jika cek ini gagal atau tidak sesuai kondisi, maka program akan menampilkan bahwa username dan password yang Anda masukkan salah, lalu akan menuju ke tampilan login admin kembali. Untuk yang bagian home di sini kita akan menampilkan tampilan dari halaman admin yang di situ terdapat beberapa data-data. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan bagian model yang bernama admin model. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian get datanya saja. Karena untuk bagian login admin kita tidak melakukan CRUD. Untuk public function get datanya, di sini terdapat query, select bintang from tabel admin digunakan untuk menampilkan atau kita membuat login yang mengacu pada tabel admin dengan menginputkan username serta passwordnya apakah sesuai dengan data yang terdapat pada tabel admin atau tidak. Selanjutnya, terdapat tampilan utama yang di dalamnya terdapat data vaksin, data admin, data pasien, dan data vaksinasi. Di bawah itu terdapat grafik vaksin, grafik pasien, dan grafik vaksinasi. Selanjutnya, terdapat footer yang di dalamnya terdapat link yang menghubungkan ke www.creative-team.com dan tulisan kelompok 2 for a better web. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shortcut dari tampilan tabel vaksin yang berada pada halaman admin. Di sini kita membuat head-nya yaitu dengan judul material dashboard 2 by Creative Team. Kemudian di sini terdapat
beberapa link untuk CSS. Selanjutnya yaitu bagian body. Di sini kita membuat sebuah sidebar yang terdapat sub puskesmas, kemudian dashboard. Di dalam dashboard kita membuat sebuah have untuk link menuju ke controller bagian dashboard, lalu membuat tabel vaksin, tabel admin, tabel pasien, serta tabel vaksinasi atau bisa dinamakan tabel transaksi dari database vaksin. Kemudian kita membuat navbar, yaitu pada navbar di sini kita membuat teks berupa tampilan dari tabel vaksin, yaitu pada bagian pojoknya nanti kita akan beri sebuah teks yang namanya pix, kemudian tabel, lalu tables, kemudian kita membuat model yang berada pada button tambah data. Untuk penjelasan modelnya yaitu di dalam model di sini kita membuat title bernama data vaksin. Untuk buttonnya di sini terdapat cross. Lalu di dalam formnya kita membuat form action yang nantinya akan menuju ke base URL controller tabel vaksin / function tambah vaksin. Kemudian untuk isian dari form tambah datanya kita membuat inputan berupa nama vaksin, stok, jadwal vaksin yang bertipe date, kemudian dosis, serta membuat button submit digunakan untuk melakukan simpan atau tambah data dari vaksin. Kemudian kita membuat bagian card header atau kita membuat tabel kolom yang bernama tabel data admin. Kemudian di dalam tabelnya di sini per kolom nanti akan diberikan nomor, kemudian kode vaksin, nama vaksin, stok, jadwal vaksin, dosis, serta aksi. Di dalam aksi kita membuat dua button, yaitu edit dan hapus. Selanjutnya kita membuat PHP, kemudian nomor sama dengan 0, forage data vaksin, kita memanggil data vaksin yang sudah dirincikan pada controller tabel vaksin, kemudian srow. Di sini kita membuat PHP echo nomor akan bertambah jika data akan ditambahkan setiap data, kemudian ID vaksin, nama vaksin, stok, jadwal vaksin, jenis vaksin, jenis dosis. Kemudian terdapat dua button yaitu edit dan hapus. Untuk edit di sini kita juga menggunakan modal dengan row yaitu ID vaksin. Kemudian kita membuat button hapus. Di dalam button hapus di sini nantinya akan terdapat return confirm. Ketika diklik maka akan menampilkan notifikasi apakah data akan dihapus. Kemudian di dalam hapus di sini kita akan ditujukan ke controller tabel vaksin / hapus vaksin. Kemudian di sini juga terdapat beberapa link untuk JavaScript. Kemudian kita membuat model edit. Untuk model editnya di sini kita membuat row yaitu ID vaksin. Kemudian untuk title-nya itu edit vaksin, lalu kita membuat button post, kemudian edit. Editnya di sini kita membuat form action berupa tabel vaksin atau controller yang menuju ke tabel vaksin, kemudian edit vaksin. Lalu di dalam form di sini kita dapat menginputkan nama vaksin. Untuk ID vaksin di sini kita lakukan hidden atau penyembunyian agar tidak terjadi perubahan. Lalu kita hanya menambahkan atau menginputkan nama vaksin, stok, jadwal vaksin yang bertipe date, kemudian dosis, serta kita membuat submit atau button simpan, lalu button
close. Kemudian kita jangan lupa PHP forward and forward. Lalu di sini juga terdapat footer untuk membuat tampilan di bagian akhir, yaitu nantinya akan muncul by ini kelompok 2. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian controller dari tabel vaksin. Untuk kontrol bagian vaksin di sini, ini mengacu pada model yang bernama vaksin model, kemudian dibuat kelasnya bernama tabel vaksin. Di dalam tabel vaksin di sini kita membuat variabel tabel vaksin, kemudian tabelnya yaitu TB vaksin. Lalu untuk function konstruknya di sini kita membuat TB vaksin yang nantinya akan menuju ke model yang bernama vaksin model. Lalu membuat function index di mana digunakan untuk menampilkan tampilan tabel vaksin yang berada pada folder dashboard. Lalu membuat function tampil. Untuk function tampil di sini digunakan untuk menampilkan data dari tabel vaksin, yaitu getData, TB vaksin, getData, data vaksin yang tadi sudah dipanggil pada dashboard tabel vaksin. Kemudian getData, lalu kita lakukan return view untuk menuju ke dashboard /tabel vaksin dan menampilkan datanya. Lalu selanjutnya itu tambah vaksin. Di dalam tambah vaksin di sini kita membuat 3 variabel nama vaksin yang disesuaikan dengan getPost nama vaksin, kemudian stok jadwal vaksin, dan jenis dosis. Kemudian kita membuat data dengan nama vaksin, stok sama dengan stok, jadwal vaksin sama dengan jadwal vaksin, kemudian jenis dosis. Kita lakukan try. Kita membuat variabel tambah vaksin, yaitu this TB vaksin menuju ke model, lalu fungsinya tambah vaksin, kemudian tabel data. Jika tambah data di sini berhasil, maka program akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan dan nanti akan menuju ke tabel vaksin /tampil. Selanjutnya, jika tambah vaksin di sini terjadi kesalahan atau gagal, maka data akan menampilkan notifikasi bahwa gagal disimpan. Kemudian menuju ke tabel vaksin /tampil. Jika terjadi kesalahan atau exception, program akan menampilkan bahwa data vaksin sudah ada dan menuju ke tabel vaksin /tampil. Kemudian kita menuju ke function edit vaksin. Untuk function edit vaksin di sini kita membuat 5 variabel: ID vaksin, getPost ID vaksin, kemudian nama vaksin, stok, jadwal vaksin, jenis dosis, kemudian untuk datanya itu ID vaksin, nama, stok, jadwal vaksin, serta jenis dosis. Di mana ID vaksin sama dengan ID vaksin, kita lakukan try, membuat variabel edit vaksin, this TB vaksin menuju ke model, lalu fungsinya yaitu edit vaksin, kemudian this tabel data where-nya di sini. Kemudian jika edit vaksin ini berhasil, maka program akan menampilkan data berhasil diedit, kemudian menuju ke tabel vaksin /tampil. Selanjutnya, jika edit vaksin ini gagal, maka program akan menampilkan notifikasi berupa data gagal diedit dan menuju ke tabel vaksin /tampil. Jika terjadi catch atau kesalahan, maka program akan menampilkan bahwa data vaksin sudah ada dan menuju ke tabel vaksin /tampil. Yang terakhir kita membuat function hapus vaksin. Untuk hapus vaksin di sini kita membuat parameter yaitu ID vaksin, kemudian kita membuat var di mana ID vaksin sama dengan ID vaksin, lalu try. Kita membuat variabel hapus vaksin untuk this TB vaksin menuju ke function pada model hapus vaksin, kemudian this table var. Jika hapus vaksin di sini berhasil, maka program akan menampilkan bahwa data berhasil dihapus, lalu menuju ke tampil. Lalu jika gagal, maka program akan menampilkan data gagal dihapus dan menuju ke
controller tabel vaksin slash tampil. Kemudian jika terjadi catch, maka program akan menampilkan bahwa data vaksin sudah ada dan menuju ke kontrol tabel vaksin slash tampil. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian model dari tabel vaksin, yaitu bernama vaksin model. Di sini kita membuat get data atau function dari get data, yaitu membuat select from tabel vaksin, kemudian kita lakukan return query, lalu get result. Selanjutnya itu tambah vaksin untuk melakukan tambah data. Kemudian terdapat parameter tabel serta data, kemudian kita this db tabel lakukan insert untuk menambah data, kemudian return true. Selanjutnya itu edit vaksin. Di sini digunakan untuk melakukan perubahan pada setiap data yang akan ditambah, kemudian terdapat parameter berupa tabel, data, serta where. Kemudian di dalamnya this db tabel update data where lakukan return true. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi hapus vaksin, di mana di dalamnya terdapat parameter berupa tabel serta where. Kemudian this db tabel, lalu query-nya berupa delete, kemudian where lakukan return true. Baik, di sini saya Dina Romawati akan menjelaskan pada halaman admin di bagian menu tabel admin. Yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian controllernya, di mana controller ini digunakan untuk memanggil tampilan data pada view tabel admin.php dan dari model admin model.php-nya. Kita buat kelas tabel adminnya dengan extend base controller. Setelah itu, ini digunakan untuk variabel dari database yang bernama tabel admin yang digunakan untuk memanggil admin model.php. Setelah itu, public function index digunakan untuk menampilkan dashboard atau tampilan pada tabel admin. Kemudian kita dapat melakukan return. Setelah itu di sini terdapat public function tampil, di mana di sini digunakan untuk menampilkan tampilan pada tabel admin.php. Setelah itu di sini terdapat function tambah admin, di mana tambah admin di sini digunakan untuk menyimpan data admin yang akan ditambahkan. Di sini terdapat NIP, nama, password, dan nomor. Kita dapat memanggilnya NIP, nama, password, dan nomornya pada tampilan tambah adminnya. Setelah itu di sini terdapat sebuah variabel tambah admin yang mana digunakan untuk mendefinisikan tabel dan data di admin model dari metode tambah admin. Setelah itu, tambah admin di sini digunakan untuk terdapat sebuah kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan validasi dan melakukan return view-nya. Jika berhasil, nanti terdapat notifikasi sebagai berikut pada tabel admin. Jika gagal, kemudian jika data sudah ada atau data sudah pernah ada pada halaman, maka akan muncul notifikasi sebagai berikut. Setelah itu di sini terdapat function edit admin, di mana edit admin ini digunakan untuk menyimpan data admin yang akan diedit. Di sini kita dapat melakukan edit pada NIP, nama, password, dan nomornya. Setelah itu, di mana kolom NIP pada database merujuk pada inputan dengan NIP pada view tabel admin. Di sini where digunakan sebagai berikut. Kemudian edit admin, variabel edit admin digunakan untuk mendefinisikan tabel dan data di admin model dari metode edit admin. Setelah itu
ada perulangan di mana edit admin terdapat sebuah kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan validasi dan melakukan review. Terdapat 3 pilihan. Jika setelah melakukan edit, maka akan muncul sebuah notifikasi data berhasil diedit. Jika data berhasil, terus jika gagal, data akan gagal diedit, dan jika data sudah ada, maka data admin sudah ada. Kemudian ada fungsi hapus. Di sini digunakan untuk menghapus data pada tabel admin. Pada variabel where di sini digunakan dalam kolom NIP pada database untuk merujuk pada inputan dengan NIP dan view pada tabel adminnya. Dan variabel hapus admin yang mana digunakan untuk mendefinisikan tabel dan data di admin model dari metode hapus admin. Kemudian if begini digunakan untuk jika kondisi sudah terpenuhi, maka program akan menjalankan validasi dan melakukan review. Terdapat notifikasi yang akan muncul jika data berhasil dihapus, kemudian ada juga data gagal dihapus dan data sudah ada. Setelah itu kita masuk ke bagian model pada admin, yang mana dinamakan admin_model. Model digunakan untuk membuat fungsi yang dapat mengambil, memasukkan, dan menghapus, bahkan mengedit data yang ada pada database. Semua function akan dipanggil di controller pada tabel _admin.php. Kita berikan nama modelsnya. Di sini terdapat nama admin model, dan pada public function get data di sini gunakan untuk membuat query select untuk data admin dari database. Kemudian untuk membuat function tambah admin untuk melakukan insert dari database dan membuat parameter tabel dan data. Ini public function tambah data. Kemudian untuk function edit data di sini digunakan untuk melakukan update dari database dan membuat parameter tabel, data, dan where. Selanjutnya ada function hapus admin. Di sini dilakukan untuk menghapus atau mendelete dari database dan akan membuat parameter tabel dan where. Di sini parameternya. Itu tadi merupakan model pada bagian admin. Selanjutnya masuk ke tabel _admin.php pada view-nya. Kita masuk. Di sini kita berikan nama Puskesmas pada programnya. Kemudian kita masuk ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard terdapat tabel vaksin, tabel admin, tabel pasien, dan tabel vaksinasi. Terdapat 4 submenu tersebut. Kemudian kita masuk ke button trigger modal untuk tambah data, di mana tambah data admin kita dapat melakukan tambah data, akan menampilkan NIP, nama admin, password, dan nomor HP. Selanjutnya kita dapat melakukan submit. Di sini ada button submit. Setelah itu kita masuk ke tabel data admin, di mana tabel data admin yang akan muncul nanti terdapat nomor. Nomor ini akan secara otomatis masuk, kemudian ada NIP, nama admin, password, nomor HP, dan terdapat 2 aksi. Di mana 2 aksi ini digunakan untuk hapus dan edit. Ini merupakan untuk membaca nilai array pada database data admin yang sudah diinisiasi di function tampil dari controller tabel _admin.php. Lalu variabel data admin dibuat alias atau row-nya. Di sini terdapat button trigger modal, di mana jika melakukan edit, maka akan terdapat 2 pilihan, apakah data akan diedit
Jika iya, kita klik OK. Jika tidak, kita dapat apakah data akan dihapus, maka program akan menghapus data. Ada dua pilihan, yaitu ya dan OK. Di sini terdapat modal edit. Modal edit di sini merupakan tempat untuk memanggil function edit admin dari controller tabel adminnya. Kita dapat melakukan edit NIP, nama admin, password, dan nomor HP-nya saja. Setelah itu, jika berhasil, maka kita klik tambah dan simpan. Kemudian close. Setelah itu, di sini merupakan footer dan end footer pada halaman admin. Itu tadi penjelasan saya mengenai halaman admin pada tabel admin. Pada folder controller terdapat file yang bernamakan tabel pasien.php yang di dalamnya terdapat sintaks pada line 3 sampai line 12 merupakan controller memanggil tampil pada view tabel pasien.php dan model dari pasien_model.php. Selanjutnya pada line 15 sampai 17 merupakan menampilkan dashboard atau indeks. Lalu pada line 20 merupakan fungsi tampil tabel. Lalu pada line 24 sampai line 34 merupakan mengambil tabel pasien. Selanjutnya pada line 36 merupakan tambah pasien. Lalu field database yaitu line 39 sampai 55. Selanjutnya, untuk fungsi tambah pasien terdapat pada line 58 sampai line 70. Selanjutnya, untuk edit pasien terdapat fungsi edit pasien di line 75 dan 77 sampai 94 merupakan field yang terdapat pada database. Selanjutnya, pada line 97 sampai line 109 merupakan fungsi edit yang nantinya akan dieksekusi. Lalu untuk line 104 merupakan fungsi hapus pasien. Lalu untuk fungsi hapus pasien terdapat pada line 108 sampai 131. Selanjutnya pada model terdapat file yang bernama pasien._model.php. Di dalamnya terdapat fungsi query select bintang from pasien yang berfungsi untuk memanggil tabel pasien. Selanjutnya terdapat fungsi tambah data yang nantinya akan menambah record data pada tabel pasien. Lalu, ada juga fungsi edit_pasien yang nantinya akan memanggil fungsi untuk mengubah record data pasien. Dan yang terakhir, delete. Sama juga seperti tambah dan edit. Selanjutnya, pada view dengan nama folder tabel_pasien.php. Di sini hampir sama dengan controller. Selanjutnya, pada line 109 merupakan data pasien
yang di dalamnya terdapat nik, nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, dan password. Dan terdapat button submit untuk menambah record tersebut. Lalu, pada LAN 167 sampai LAN 174 merupakan tampilan untuk file yang terdapat di web. Selanjutnya, untuk LAN 183 sampai LAN 190 merupakan link untuk menampilkan field-field yang terdapat di database yang nantinya akan tampil di web atau browser. Selanjutnya, pada LAN 194 sampai LAN 203 merupakan pesan yang nantinya terdapat pesan apakah data akan dihapus. Jadi, jika waktu kita klik button hapus, akan tampil pesan tersebut. Selanjutnya, pada LAN 218 sampai LAN 268 merupakan modal edit yang berpatokan pada nik, dan di dalamnya terdapat nik, nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir, jenis kelamin, dan password. Field tersebut dapat diedit. Lalu, pada LAN 59 dan LAN 261 merupakan button yang nantinya jika diklik submit, record akan terubah, dan jika klik close, maka record tidak jadi terubah. Selanjutnya, pada footer, terdapat link www.creativeteam.com dan tulisan kelompok 2 for a better web. Di sini saya akan menjelaskan bagian transaksi. Pertama, kita buka controller terlebih dahulu. Controller memanggil tampilan pada view transaksi.php dan model dari TRX model.php. Kemudian di sini terdapat variabel TRX vaksin yang digunakan untuk memanggil TRX model.php. Selanjutnya terdapat public function index yang berisi return view. Di sini menampilkan dashboard/transaksi. Kemudian di bawahnya menampilkan tampilan pada transaksi.php. Pada public function tampil. Lalu di sini terdapat getData, memanggil function getData dari TRX model, lalu mengambil data yang sudah dimasukkan dan diinisiasi pada view transaksi.php. Lalu di sini terdapat return view yang berfungsi untuk memanggil dashboard/transaksi dan data. Kita beralih ke bawahnya lagi. Di sini berfungsi untuk menampilkan dashboard/index. Dashboard/index. Lalu di bawahnya lagi terdapat function tambah _trx untuk menyimpan data transaksi yang ditambahkan. Selanjutnya di sini terdapat variabel tambah _trx yang mendefinisikan tabel dan data di TRX model dari metode tambah _trx. Lalu di sini terdapat kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan validasi dan return view. Beralih ke bawahnya, di sini terdapat edit _trx
function edit underscore trx untuk mengedit data transaksi. Lalu di sini terdapat where, di mana kolom ID pada database merujuk pada inputan dengan ID pada view transaksi. Lalu di sini ada variabel underscore trx yang mendefinisikan tabel dan data di trx model dari metode edit underscore trx. Kemudian di sini terdapat kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan validasi dan return view. Lalu di sini terdapat function hapus underscore trx yang berfungsi untuk menghapus data transaksi. Di sini terdapat where, di mana kolom ID pada database merujuk pada inputan dengan ID pada view transaksi. Lalu di bawahnya terdapat hapus underscore trx, variabel hapus underscore trx, yang mendefinisikan tabel dan data dari TRX model, lebih tepatnya di bagian metode hapus underscore TRX. Lalu di sini terdapat kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menjalankan validasi dan return view. Selanjutnya kita beralih ke bagian model, yaitu TRX model.php. Di sini model digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang dapat mengambil, memasukkan, menghapus, dan mengupdate data yang ada pada database. Semua function akan dipanggil di controller transaksi. Di sini terdapat public function getData yang di dalamnya kita membuat query select untuk data trx underscore vaksin dari database. Seperti ini. Lalu di bawahnya lagi terdapat function tambah underscore trx untuk melakukan insert dari database dan membuat parameter tabel dan data. Tabel dan data. Lalu kita membuat function edit underscore trx untuk melakukan update dari database dan membuat parameter tabel, data, dan where. Beralih di bawahnya, kita membuat function hapus underscore trx untuk melakukan delete dari database dan membuat parameter tabel dan where. Lalu kita beralih ke bagian view transaksi.php. Di sini merupakan CSS yang digunakan pada bagian head. Lalu navbarnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada button trigger modal untuk tambah data. Lalu di sini kita memanggil function tambah underscore trx dari controller transaksi. Selanjutnya di sini kita menampilkan tabel. Lalu, untuk pembacaan nilai array pada data transaksi yang sudah diinisiasi di function tampil dari controller transaksi, lalu variabel data transaksi dibuat alias row. Seperti ini. Lalu di sini ada button trigger modal untuk edit dan hapus. Lalu di sini ada core.js file. Lalu di sini merupakan tampilan modal edit. Sampai ke bawah.
Nah, ini merupakan model edit. Lalu di sini kita memanggil function edit underscore trx dari controller transaksi. Selanjutnya, berikut ini merupakan footer. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian register. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu controller untuk memanggil tampilan pada view register dan model regis underscore model. Pertama di sini variabel pasien digunakan untuk memanggil regis underscore model.php. Lalu, public function index yang berisi return view berfungsi untuk menampilkan dashboard /register. Lalu di bawahnya, kita menampilkan tampilan pada regis.php. Selanjutnya, terdapat function tambah underscore pasien untuk menyimpan data pasien yang akan ditambahkan atau pasien yang akan melakukan registrasi. Seperti ini. Lalu di bawahnya terdapat variabel tambah pasien yang mendefinisikan tabel dan data di regis underscore model dari metode tambah pasien. Lalu di sini terdapat kondisi yang mana jika kondisi terpenuhi maka program akan menjalankan validasi dan return view. Selanjutnya kita beralih ke bagian model regis underscore model. Di sini kita membuat function tambah underscore pasien untuk melakukan insert dari database dan membuat parameter tabel dan data. Lalu kita beralih ke bagian view, register, controller dan model digabung dengan tabel pasien. Lalu di bawahnya terdapat form untuk melakukan pendaftaran. Sampai di bawah ini. Lalu di sini terdapat form action memanggil function tambah underscore pasien dari controller register. Pada baris berikut ini. Lalu jika sudah mendaftar atau akun telah terdaftar, maka akan ada notifikasi I am already member. Berikut ini adalah JS-nya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian login sebagai user atau pasien. Kita masuk pada models, di mana kita akan membuat kelas. Di kelas ini kita berikan nama login user underscore model sebagai dengan actionnya model. Dan di sini terdapat public function get data digunakan untuk melakukan get data pada tabel pasien.
dengan membuat parameter nick dan password. Selanjutnya di sini terdapat function get data admin dengan parameter NIP dan password yang masuk pada database TP_admin. Dan di sini tabel database-nya yang bernama vaksin, yang bernama pasien. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian view-nya, di mana bagian view ini akan menampilkan halaman utama login user.php-nya. Di sini terdapat sign up admin, di mana halaman pertamanya yaitu pada admin. Jika kita melakukan sign pasien, maka akan masuk ke halaman pasien. Ini semua digunakan untuk memanggil function login action dari controller login. Di sini kita dapat memasukkan username dengan memasukkan nick pada nick pasiennya, kemudian memasukkan password yang telah dibuat dengan password yang kita lakukan atau cetak pada bagian registernya. Setelah itu kita dapat melakukan centang pada remember me. Setelah itu kita dapat melakukan submit dan melakukan login. Login akan berhasil dilakukan. Setelah itu saya akan menjelaskan pada bagian controllernya. Pada bagian controller, kita dapat memanggil tampilan pada view login user.php dan model dari login user_model.php. Kita buat kelas login dengan action based controller, di mana public function index digunakan untuk dashboard atau halaman pertama dari login sebagai admin. Setelah itu terdapat function login user, di mana akan digunakan untuk halaman pertama dashboard dari login user. Setelah itu terdapat public function login_action, di mana di sini akan terdapat login sebagai user dengan memasukkan nick dan password yang digunakan untuk login. Kita dapat melakukan cek, di mana kita dapat melakukan cek pada nick dan password dari halaman usernya. Jika benar, kita dapat dimasukkan ke halaman dashboard dari halaman user. Jika salah kita memasukkan username atau password, maka akan muncul sebuah notifikasi username dan password yang Anda masukkan salah. Kita dapat melakukan ulang lagi untuk memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya di sini ada function login_admin. Di sini digunakan NIP dan password untuk melakukan login sebagai admin. Di sini juga dapat melakukan cek, di mana cek di sini digunakan pada bagian NIP dan password. Jika sesuai, maka akan masuk ke bagian halaman selanjutnya atau halaman dashboard dari admin dengan nama home. Setelah itu, jika kita mengalami kesalahan, maka kita akan terdapat notifikasi bahwa username dan password yang Anda masukkan salah dan kita dapat melakukan login kembali sebagai admin. Kemudian yang terakhir terdapat public function logout. Di sini kita dapat melakukan logout setelah kita melakukan login, di mana dengan meremove username kita dapat kembali ke halaman pertama, yaitu pada halaman pertama kita melakukan login sebagai user ataupun sebagai admin. Padahal underscore user merupakan tampilan utama jika kita login sebagai pasien. Yang pertama, terdapat head yang bertuliskan puskesmas. Selanjutnya, pada setbar, terdapat tulisan puskesmas, lalu dashboard, dan vaksin. Selanjutnya, pada navbar terdapat page, dashboard, dan logout. Selebihnya sama seperti index.php.
Saya akan menjelaskan bagian vaksin pada halaman user. Pertama, kita buka dulu controller yang berfungsi untuk memanggil tampilan pada view vaksin.php dan model dari vaksin_model.php. Nah, di sini terdapat variabel tb_vaksin yang digunakan untuk memanggil vaksin_model. Lalu di bawahnya terdapat return view. Di sini berfungsi untuk menampilkan dashboard/tabel _vaksin. Lalu di bawahnya terdapat public function tampil yang berfungsi untuk menampilkan tampilan pada vaksin.php. Lalu kita memanggil function getData dari vaksin_model, lalu mengambil data yang sudah dimasukkan dan diinisiasi pada view vaksin. Lalu memanggil dashboard/vaksin dan data. Selanjutnya di sini terdapat function pesan untuk memesan yang berada pada data db_vaksin. Jika berhasil, akan ada validasi data berhasil dipesan. Selanjutnya kita beralih ke bagian model, vaksin_model. Di sini kita membuat query select untuk data vaksin dari database. Select seperti ini. Lalu membuat function tambah_vaksin untuk melakukan insert dari database dan membuat parameter tabel dan data. Lalu selanjutnya kita membuat function edit_vaksin untuk melakukan update dari database dan membuat parameter tabel, data, dan where. Lalu di bawahnya terdapat function hapus vaksin yang berfungsi untuk melakukan delete dari database dan membuat parameter tabel dan where. Lalu kita beralih kepada view vaksin.php. Di bagian head berisi tentang CSS yang digunakan. Lalu di bawahnya terdapat navbar. Selanjutnya ini merupakan tampilan tabel. Lalu untuk pembacaan nilai array pada data vaksin yang sudah diinisiasi di function tampil dari controller vaksin, kita menggunakan variabel data vaksin yang dibuat alias row. Seperti ini. Lalu di bawahnya terdapat trigger modal untuk melakukan pesan vaksin. Sampai sini. Oh, sampai sini ternyata. Trigger. Lalu berikut ini adalah core.js file. Lalu di bawahnya lagi merupakan footer. Itu tadi penjelasan mengenai alur program dan penjelasan mengenai shortcut. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.